Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fatih Islamic Learning. Insya Allah kita akan melakukan kajian rutin seputar Sirah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan kajian kita terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau dan juga kita berharap mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat, ya, dan kita tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada hari ini kita ambil sumbernya dari kitab ini, Dirasatu Tahliliyah li Syahsi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Studi analisis kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Al Ustadz Dr. Muhammad Rawas Kolah. Profesor Dr. Muhammad Rawas, beliau merupakan seorang bahis, seorang peneliti, ya, di Ensiklopedia Fikih di Kuwait. Kemudian juga beliau merupakan guru besar di Jamiatul Muluk Saud di Universitas King Saud di Riyadh. Kita langsung menuju ke kitabnya, ya. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Halatul Iqtisadiyah, kondisi ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, ada apa saja, ya, terkait dengan bidang ekonomi ini, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk mendapatkan mata pencaharian bagi mereka. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan bahas. Baik, untuk memudahkan penjelasan, saya akan menjelaskan poin per poin, ya, agar kita mudah dalam menangkap apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tema ini. Poin yang pertama yang harus kita pahami di sini adalah yaglibu ala zaziratil arabiyah as-sahara al-wasi' al-mumtaddah, ya. Jadi memang wilayah Jazirah Arab ini kebanyakan dipenuhi oleh as-sahara, dipenuhi oleh gurun-gurun yang terbentang sangat luas, ya. Wa hada ma yaj'aluha takhlu min az-zira'ah illa min wahatin mahdudah. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab kenapa pertanian itu sangat sedikit sekali, sangat minim, ya. Bahkan mungkin hanya beberapa wilayah tertentu saja, ya. Jadi dikarenakan memang kondisi letak geografis, ya, Jazirah Arab ini dipenuhi oleh gurun-gurun, gunung-gunung dan bebatuan, ya, sehingga sangat sulit bagi masyarakat penduduk setempat untuk mengembangkan mata pencaharian khususnya dalam pertanian, ya. Maka di sini dijelaskan faqtisaduha laysa biqtisadin zira'in bil jumlah, ya. Maka dari sini dapat diambil satu kesimpulan bahwa sumber mata pencaharian dari masyarakat Arab jahiliyah ketika waktu itu sumber utamanya itu bukan bertumpu kepada zira'i, pertanian, ya. Jadi memang dari paragraf ini jelas poinnya bahwa sumber mata pencaharian suatu negara, ya, suatu penduduk, suatu kaum ini akan eh, berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi geografis wilayah tersebut, ya. Jadi kalau misalkan kondisi geografisnya seperti Indonesia, yang mana area pertanahannya sangat subur, ya, untuk dijadikan lahan pertanian, maka kebanyakan mungkin banyak masyarakat yang terjun ke wilayah ini, ya. Ini berbeda sekali dengan wilayah Jazirah Arab ketika waktu itu, ya. Karena Jazirah Arab ini dipenuhi oleh gurun-gurun yang sangat luas, oleh sebab itu masyarakatnya tidak bertumpu kepada hasil pertanian, ya. Kemudian poin yang kedua, nah ini,
وإذا كانت الجزيرة العربية قد خرمت من نعمة الزراعة والصناعة فإن موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا والشرق وآسيا جل مؤهلة لأن تحتل مركزا مرموقا في عالم التجارة. Poin yang kedua di sini adalah, jadi ketika wilayah Jazirah Arab ini tidak mendapatkan kenikmatan berupa pertanian dan sinah produksi ya, karena memang tadi alasan penyebabnya adalah wilayahnya yang tidak mendukung, maka lalu bagaimana mata pencaharian mereka? Nah ini, mata pencaharian mereka itu bertumpu kepada al-alam at-tijarah, ya, pada perdagangan, ya. Alhamdulillahnya wilayah Jazirah Arab ini ternyata mempunyai letak posisi yang begitu strategis, ya. Jadi tengah-tengah antara Afrika dan Syirku Asia dan Asia sebelah bagian timur, ya. Oleh sebab itu, ketika ada negara-negara yang ingin ya melakukan perdagangan dengan negara-negara yang ada di Asia Timur, ya. Jadi negara-negara Afrika yang ingin berdagang ke Asia Timur, maka dia harus ya melewati wilayah Jazirah Arab, ya. Dan ini menjadi letak kunci ya, mata pencaharian penduduk masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi mereka bertumpu kepada perdagangan ini. Kemudian di poin selanjutnya, nah dari perdagangan ini ternyata tidak semuanya, tidak masyarakatnya secara umum itu terjun ke wilayah ini. Ya, hanya ahlul mudun, hanya penduduk-penduduk yang memang dari kota sajalah yang memang memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan entrepreneurship di bidang perdagangan ini, ya. Oleh sebab itu, banyak dari kalangan mereka ya arwah bainahum fil jumlah, menjadi orang yang sangat kaya raya, ya. Bahkan tidak hanya satu dua orang, ya, dengan perdagangan yang berfokus pada wilayah kota, ya, itu banyak yang menjadi miliarder-miliarder ketika waktu itu, ya. Dhara fi asriya marmukun min min Quraisy. Ya, jadi banyak para hartawan-hartawan yang luar biasa jumlah hartanya ini dari kalangan Quraisy. Seperti siapa? Ada beberapa orang ya yang terkenal ketika saat itu. Yang pertama Abu Sufyan bin Harb, ya. Beliau merupakan seorang hartawan miliarder ya yang lihai dalam jual beli. Kemudian juga ada Walid bin Mughirah. Kemudian juga ada Abdullah bin Jad'an dan di antara yang lainnya juga, ya. Jadi tiga orang ini, ya, ini merupakan contoh-contoh para hartawan, para miliarder ketika di zaman Rasulullah SAW. Kemudian di poin selanjutnya, ya. Nah, ketika perdagangan ini sudah menjadi satu mata pencaharian mereka, ya, ada satu tradisi yang mana tradisi ini sampai diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Quraisy, Allah menggambarkan ya tentang tradisi ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi rihlatasyita'i syita'i was-shaib. Ya. Jadi ternyata ahlu Mekah, penduduk Mekah, itu mereka mempunyai tradisi jual beli barang, ya, perdagangan itu tidak hanya di wilayah Jazirah Arab saja, tapi mereka sudah mengadakan salah satu ekspor ya ke luar negeri ya. Dan ini barang-barang yang mereka miliki itu dikumpulkan semuanya, kemudian diperjualbelikan ya. Ketika musim panas itu ke Yaman, ya. Ketika musim dingin itu ke negara Syam, ya. Yankuluna min fiha sil'asa milal Yaman. Jadi mereka tukar apa ya?
ditukar ya. Jadi barang-barang yang mereka beli dari Syam kemudian dijualkan ya, diperjualbelikan ke negara Yaman. Begitupun sebaliknya ya. Setelah mereka menjual dari Yaman, mereka membawa lagi barang-barang dari negara Yaman ya. Jadi barang-barang yang bisa dijual itu mereka beli, kemudian mereka jual beli lagi ke negara Syam ya. Nah, jadi tradisi ini sangat kuat, bahkan ini sampai diabadikan ya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Quraisy. Di poin selanjutnya ya, di sini jelaskan bahwa As-sarwah lam takun muwazza'ah bainan nas tawzi'an munsafa ya. Jadi eh, ketika banyak orang-orang yang menjadi hartawan ya berkat kesuksesan mereka dalam perdagangan, dalam bisnis ya. Ini ternyata tidak menjadikan mereka menjadi orang yang betul-betul dermawan ya. Jadi terkadang harta kekayaan itu hanya bersumbu ya, berpusat di wilayah orang-orang kaya saja. Makanya jangan heran ada istilah di kita ini populer. Jadi orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin. Dan ini terjadi ya di masyarakat Arab jahiliyah ketika waktu itu. Ya. Oleh sebab itu, harta kekayaan ini tidak terbagi secara bijak ya, tidak terbagikan, tidak terdistribusikan secara merata di kalangan masyarakat. Baik, kemudian di poin selanjutnya ini nih yang paling penting ya. Jadi ternyata di samping tauzi' farwah ya, jadi pembagian distribusi harta kekayaan yang tidak merata ya. Jadi orang miskin semakin miskin ya. Jadi banyak ya tingkat kemiskinan yang begitu besar. Ini ditambah dengan nizam ar-riba fil mujtama' al-arabi ya. Jadi ternyata masalah riba ini sudah menjadi masalah yang betul-betul mengakar ya dalam sendi-sendi kehidupan mereka ya. Sudah mengakar kuat ya. Jadi kalau misalkan satu perdagangan, satu pinjam meminjam tidak menggunakan nizam atau aturan riba ini, bagi mereka itu merupakan satu kerugian, satu kecacatan dan satu kehinaan ya. Bahkan dijelaskan di sini ya. Ini aksar min mi'ah fil mi'ah ya. Jadi tingkat ribanya ini sudah melampaui batas ya. Jadi 100%. Misalkan minjam uang 1 juta ya. Itu mereka terkadang harus mengembalikannya 100%, jadi 2 juta ya. Ini luar biasa rusaknya moralitas bangsa masyarakat jahiliyah ketika waktu itu. Oleh sebab itu Al-Quran mengisyaratkan ya, melarang kepada kaum mukminin untuk melakukan riba. Dalam surat Al-Imran ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ada'afam mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba ya, yang saling berlipat ya. Oke, mungkin dari sini bisa diambil ya satu kesimpulan bahwa masyarakat Arab jahiliyah ketika waktu itu ya, poin pentingnya mereka mata pencahariannya itu bersumbu ya, bertumpu kepada perdagangan, kemudian sistem riba juga sudah semakin luas ya, populer di kalangan masyarakat ketika waktu itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan riba. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.